Mutiara dari Timur, diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Sebab rata-rata anak orang kaya, apalagi anak cuma satu-satunya, suka ngaco, tidak benar. Tapi anak kita kan tidak begitu. Ya, ada untungnya aku mengirimkan dia belajar pada Begawan Tebaji. Daulat Kakanda Brahma, hamba mengaturkan sembah. Sembahmu aku terima, Adinda Pramita. Kemarilah, duduklah dekat aku. Daulat Kakanda. Bagaimana pendapatmu? Bahwa ternyata Anjani menolak minat anak kita Bentar. Nampaknya Bentar sendiri tidak kecewa ataupun sakit hati, Kakanda. Iya, hal itu membuat aku gembira. Tapi pendapatmu sendiri, bagaimana? Hamba pun tidak kecewa atau sakit hati. Benarkah begitu? Ya, hamba ingat. Pertama awal mulanya menyandingkan Bentar dengan Anjani. Tujuan utamanya adalah untuk mengikis bayangan Lasmini dalam diri Bentar. Perkara jadi atau tidak, itu kan masalah nanti, Kakanda. Dan usaha itu nampak ada hasilnya. Bentar sudah dapat menghilangkan bayangan Lasmini dalam dirinya. Ya, jadi boleh dikatakan sasaran pertama sudah selesai. Sasaran selanjutnya tidak tercapai pun tidak jadi masalah, Kakanda. Apakah kau tidak malu jika orang-orang mengatakan, mengejek kita, bahwa kita tidak sanggup memperjodohkan anak kita? Aku selalu berhasil di dalam mengatasi apapun juga. Brahma Kumbara terkenal sebagai seorang raja yang selalu berhasil. Tapi ternyata mengawinkan anak sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, alias gagal total. Kanda, hamba kira tidak akan sejauh itu. Sebab semua orang tahu bahwa lamaran kita tidak ditolak, malah sebaliknya diterima dengan tangan terbuka, penuh kegembiraan oleh Tumenggung Gita Nyali dan istrinya. Nah, itu sebagai bukti, Kanda, bahwa kita tidak gagal, kita tetap terhormat. Iya. Akan halnya pernikahan itu sendiri akhirnya menjadi batal, itu bukan salah kita, Kanda, dan juga bukan salah Tumenggung Gita Nyali. Bahkan Bentar pun tidak bersalah. Yang salah adalah Anjani sendiri, Kanda. Dia terlalu percaya pada hasutan orang lain, yaitu salah seorang murid Lasmini yang bernama Yulidar. Padahal kita sudah tahu bahwa itu tidak benar. Lasmini sendiri sampai bersumpah bahwa hal itu tidak terjadi. Bentar juga sudah mensucikan diri di hadapan makam kakek Astagina di Goa Pantai Selatan bahwa hal itu tidak terjadi. Nah, kita semua pihak bebas dari beban, bukan? Terima kasih, Adinda Pramita. Kau telah membuka pikiranku. Daulat Kakanda Brahma. Nah, Anjani, kau lihat sendiri, Yulidar tidak ada. Dia sudah melarikan diri. Sebab apa? Sebab dia malu, menyesal, dan takut kepadamu. Karena dia telah berkata yang tidak benar. Ya, Ibunda. Di padepokan lereng Gunung Lawu ini, kau boleh tinggal sepuas hatimu. Tapi tidak untuk selamanya. Melainkan hanya untuk sementara saja. Ibunda Lasmini? Tempatmu bukan di sini, Anjani. Jiwamu tidak akan hidup bergulat di alam padepokan seperti ini. Tempatmu yang paling baik ialah di keraton. Ibunda tidak mau saya ikuti. Ibu mana yang tidak akan bahagia bila berkumpul dengan anaknya sendiri yang amat dikasihi? Nah, mengapa Ibunda menolak saya? Aku sama sekali tidak memberi terbaik kepadamu. Sebab seorang ibu dituntut untuk memberikan yang terbaik buat anaknya. Nah, yang terbaik itu adalah kau harus tetap berada di tengah-tengah sebuah keluarga yang baik, di dalam lingkungan yang baik pula. Apakah itu berarti Ibunda mendorong saya agar kembali kepada Raden Bentar? Sama sekali tidak, anakku. Sebab selain aku, ada yang lebih berhak terhadap dirimu, yaitu ayahmu.
Tumenggung Gita Nyali, dan ibu tirimu Dewi Savitri. Dewi Savitri adalah gambaran seorang ibu tiri yang baik, nak. Cinta kasihnya terhadapmu amat tulus dan suci. Nah, apakah kau sampai hati melukai hati seorang wanita yang baik seperti itu, yang telah membesarkan kau dari bayi hingga sebesar ini? Tapi saya sendiri tidak sampai hati membiarkan ibunda merana sendirian, dirundung rindu sepanjang masa. Tidak ada sanas dan kadang, ibarat sebatang kara, terlunta-lunta, tak tentu arah. Aku dengan Dewi Savitri adalah dua jenis wanita yang sangat bertolak belakang, berbeda jauh bagaikan bumi dan langit. Dewi Savitri adalah jenis wanita yang tidak bisa hidup menyendiri. Dia akan sangat menderita bila ditinggalkan sendirian. Tapi aku tidak. Aku adalah jenis perempuan yang bisa hidup menyendiri. Aku sama sekali tidak akan menderita ditinggal sendirian. Nah, kau sudah besar. Sudah saatnya mempergunakan akal sehat yang arif dan bijaksana. Cermat di dalam melakukan pilihan, ya? Baiklah, Ibunda. Ujangan Ibunda semuanya benar. Saya patuh terhadap saran Ibunda. Terima kasih, anakku. Tapi Ibunda harus sering berkunjung ke keraton, menengok saya. Tentu, anakku. Aku akan sering berkunjung ke Pajajaran, melepas rindu dengan kau di keraton. Jarnis? Iya, Paman. Dari pantai? Iya. Dengan Batara? Iya. Mana sekarang Batara? Sudah pulang. Ada apa, Paman? Tadi Juragan Kelong datang ke sini. Dia mengancam. Apa katanya? Kalau kau tetap menolak lamarannya, tahu rasa katanya. Keparat. Mentang-mentang orang kaya, main paksa. Aku tidak takut. Jangan gegabah, Garnis. Dia bisa mempergunakan uangnya untuk membuat kita celaka. Membayar jago-jago silat? Iya. Itukah sebabnya Paman takut? Paman tidak mau ribut, Garnis. Paman mau bertarung dengan siapa saja. Dengan tokoh yang dijaya, Paman tidak takut. Yang Paman takutkan akibatnya. Akibatnya bagimu. Sebab di sini kita merantau. Kita tidak tahu sampai di mana kehebatan tokoh-tokoh sakti di daerah ini. Orang seperti Juragan Kelong itu tidak segan-segan menempuh cara yang keji untuk membuat kita celaka. Bagaimana ya? Batara, Juragan Kelong datang lagi. Yang ketiga kalinya ini rupanya yang terakhir, sebab disertai ancaman. Sudahlah, terima saja lamarannya. Aku tidak sudi. Juragan Kelong melamar kau, bukan dia yang mau kawin dengan kau, ya kan? Iya, aku akan dikawinkan dengan anaknya Badrawi. Kenapa tidak mau? Dia kan orang kaya, paling kaya di Belambangan. Ayahku saja kalah. Juragan Kelong nomor 1, ayahku nomor 2. Melihatnya saja malas, apalagi jadi istrinya. Badrawi tidak terlalu jelek, cukup ganteng. Tapi kalau dibandingkan dengan aku, memang lebih ganteng aku. Tapi memang susah ya, kalau tidak cinta dipaksa-paksakan juga tidak enak ya. Itulah. Tidak enak ya. Makanya aku tidak mau menerima lamaran itu. Tapi ada pepatah orang tua, katanya kawin dulu, cinta belakangan. Kuno. Aku tidak mau begitu. Paman kau guru silat, masa takut diancam? Tapi uang lebih sakti dari silat. Juragan Kelong bisa membayar tokoh-tokoh sakti dari golongan hitam yang kesaktiannya jauh lebih tinggi dari pamanku. Nah, pamanku bisa berangkat ke alam baka. Lagi pula, pamanku orangnya tidak mau ribut. Punya musuh itu tidak enak. Memang, punya musuh itu paling tidak enak. Itulah, aku jadi bingung. Begini saja. Bagaimana? Tolak saja. Tolak? Iya, katakan kau pacar aku. Wah, aku tidak mau. Pura-pura saja. Aduh, tidak beneran ini pura-pura. Bukan begitu. Halo? Tidak enak sama Yudanti. Yudanti senang banget sama kamu. Nanti dikira aku merebut kau dari dia.
bukan hanya Yudanti yang senang sama aku, tapi semua gadis-gadis yang ada di Belambangan ini suka sama aku. Semuanya ingin jadi istriku sebab aku ganteng dan kaya. Sombong. Sudahlah. Aku ini kan Arjuna Belambangan. Jadi kalau orang-orang mendengar kau menolak lamaran Juragan Kelong, sebab kau suka kepadaku, semua orang tidak akan heran. Sebab jangankan kamu yang cantiknya biasa-biasa saja, gadis yang cantiknya 10 kali lipat dari kau tergila-gila kepadaku. Kau ini kalau ngomong ceplas-ceplos, seenaknya saja. Sebab kenyataannya memang begitu. Lagi pula orang-orang sering melihat kita bermain berdua-duaan. Nah, itu alasan yang kuat bagi kau untuk menolak lamaran Juragan Kalong. Kelong. Tapi tidak enak sama bapakmu dan ibumu. Hah? Aku takut melihat bapakmu itu sangar, galak banget. Jangan takut. Mereka urusan aku. Lagi pula, bapakku senang sama kamu. Apa? Senang sama aku? Iya. Batara, Ya, Bu. pakaianmu basah kuyup dari pantai Iya. Mandi-mandi di laut. dengan garnis. Kok Ibu tahu? Sebab ibu lihat kalau bermain kau selalu berdua dengan garnis. Dia kan teman saya, Bu. Iya, ibu tahu. Kalau bermain dengan Garnis, banyak untungnya. Apa maksudnya? Bukan sekedar main, tapi bisa sambil latihan silat. Iya, sebab pamannya guru silat. Batara! Nah, itu bapakmu? Ya, Pak. Kau suka kepada Garnis? Nah, Bapak mulai lagi nih. Kalau kau suka, apa salahnya? Dilamar saja, kan beres. Saya belum mau kawin. Kapan? Teman-teman yang sebaya dengan kamu semua sudah kawin. Anaknya ada yang sudah 2, ada yang 3, dan sebagainya. Garnis cuma teman biasa, Pak. Dia orangnya baik sekali. Karena itulah Bapak membiarkan kau berteman dengan Garnis. Sebab Bapak suka kepada perangainya. Baik dan sopan. Meskipun dia orang tidak punya, tapi agak lain dengan gadis-gadis desa lainnya. Dan sepertinya dia keturunan darah bangsawan. Tidak, jangan bicara soal kawin lah. Aku lapar, mau makan. Batara, tuh, Bapak mau main patah. Kalian, siapkan makanan, cepat. Batara, Bapak masih mau bicara dengan kamu. Sudahlah Pak, biarkan. Kalau anak kita belum mau kawin, mau dibilang apa? Biarkan saja dulu. Dia masih senang bermain-main. Nah, begitu Garnis. Waduh, senang ya dipuji oleh bapakku. Siapa yang tidak senang dipuji, ya kan? Ya, Tapi kau sendiri tidak pernah memuji aku. itu bagaimana nanti saja. Maksudmu? Seandainya aku harus kawin dengan kau, paling-paling kau jadi istriku yang kedua atau bahkan yang ketiga. Apa? Enak saja. Aku tidak mau. Sebab kau kurang memenuhi syarat untuk jadi istriku yang pertama. Kau kurang cantik. Sombong. Mentang-mentang ganteng. Mentang-mentang kaya. Garnis! Tunggu, Garnis! Tidak. Pergi kalau gila palsu. Aku hanya berguru. Kau main-main. Masa sih begitu saja marah? Yuk, kita ke pantai yuk. Mandi sambil latihan silat yuk. Iya. Kejar aku! Dia pasti mau menyerang aku dari dalam air. Aku juga harus menyerang. Siap! Di dalam air, Garnis tidak ada. Kemana ya?
tolong. Tapi aku berhasil menghindarkan serangan kau. Tapi kau kalah dalam adu menyelam. Aku menyelam lebih lama dari kau. Sebab kau ikan duyung. Batara, sudah capek. Ya, istirahat. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Enak benar istirahat di tepi pantai seperti ini sambil tidur-tiduran menikmati angin yang berhembus dari laut segar. Lama-lama kau ketiduran beneran. Tidak apa, tidur di tepi pantai paling enak. Kalau kau ketiduran, tinggal. Aku pulang duluan. Berkelahi di laut tidak enak, lebih enak di darat. Sebab kau murid perguruan silat yang letaknya di gunung. Jadi tidak pernah latihan bertarung di laut. Tadi waktu aku menyelam ke dasar laut mencari kau, kau tidak ada. Kemana? Ada. Aku bersembunyi di sela-sela karang. Aku melihat kau di dasar laut, berenang ke sana kemari mencari aku. Tapi aku biarkan saja. Ah, dasar ikan duyung. Kuat benar kau menyelam di dasar laut. Sudah sore, pulang yuk. Yuk. Nah, kita sudah sampai di simpang 2. Aku belok kanan, terus pulang ke rumah. Iya, nanti malam ke rumahku ya. Ada latihan? Ada, bahkan ada ujian. Oh ya? Iya, 3 orang murid mau ujian untuk naik ke tahap 5. Wah, tentu rame. Baik, nanti malam aku ke rumahmu ya. Iya. Gila, sebuah pisau meluncur untuk aku cepat berkelit. Kalau tidak, leherku tembus oleh pisau itu. Siapa yang menyerang aku dengan melontarkan pisau? Ada seseorang melakukan serangan gelap. Tapi aku kan kebal. Ya, aku memakai cincin pusaka batu kinyang. Jadi aku kebal. Baiklah, kalau ada serangan gelap lagi, aku tidak akan mengelak. Biar saja, sebab aku tidak akan bisa ditebus senjata tajam. Kau tidak menyerang lagi? Apa karena dia takut sebab lembarannya yang pertama tidak kena? Batara. Hah, Mas Rowi. Kau jangan ganggu Garnis. Tunggu. Masa begitu itu mengganggu? Itu sih bermain-main. Kau harus menjauhi Garnis. Apa urusannya? Garnis calon istriku. Oh, begitu. Sudah resmi. Tinggal menunggu waktunya saja. Wah, mana yang benar nih? Apa maksudmu? Lamaran kau diterima? Iya, diterima. Garnis bilang ditolak. Tapi kau bilang diterima. Mana yang benar ini? Dia membohongi kau. Barang-barang pengikat sudah diterima oleh pamannya. Uang, perhiasan, pakaian, dan lain-lain. Kalau perkataan kau benar, baik. Aku tidak akan bergaul lagi dengan Garnis. Tapi kalau omongan kau tidak benar, aku tetap akan bergaul dengan Garnis. Dia temanku. Tidak ada yang bisa melarang aku untuk berteman dengan siapa saja. Hah? Sombong benar kau, Batara. Kau juga sombong. Aku orang paling kaya di Blambangan. Kekayaan kau masih jauh dibandingkan dengan aku. Aku malah tidak punya apa-apa. Maksud kau? Yang kaya raya itu bapakku. Aku sendiri tidak punya apa-apa. Ngaco. Benar.
Coba saja. Kau bangga merasa diri kau orang paling kaya. Padahal yang kaya itu bapakmu. Jadi yang kaya itu bapak-bapak kita. Kita sama saja, Badrobi, tidak punya apa-apa. Tidak dikasih duit oleh bapak kau. Kau kebingungan. Tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Kekayaan bapakku sama saja dengan kekayaanku. Milik bapakku sama dengan milikku juga. Kalau bapak kau bangkrut, jatuh miskin, kau juga akan ikut miskin. Tapi kalau kau benar-benar kaya, bapak kau bangkrut, kau tetap akan kaya raya. Nah, itu baru kau yang kaya. Omongan kau jungkir balik. Aku tidak mengerti. Ya, manusia macam kau mana bisa mengerti. Sudah, aku mau pulang. Batara, aku peringatkan. Kau jangan dekati Garnis. Aku bukan kereh yang bisa kau bayar untuk mematuhi semua keinginan kau. Bapak kita sama-sama orang kaya. Aku juga bisa berbuat seperti kau. Bapakku bisa membayar siapa saja untuk bisa mewujudkan keinginanku. Berdebah. Mentang-mentang kau ganteng, semua perempuan di Belambangan mau kau ambil semuanya. Itulah untungnya jadi orang ganteng seperti aku. Sudah ganteng, banyak duit lagi. Perempuan mana yang tidak tergila-gila kepadaku? Kepala. Tapi aku tidak mau. Gadis-gadis di sini satu pun tidak ada yang menarik hatiku. Tidak ada satu pun yang memenuhi syarat untuk jadi istriku. Yang jadi istriku harus cantik seperti Dewi Suhita, Ratu Majapahit. Dan juga harus keturunan bangsawan. Kau mau jadi apa? Mau jadi raja. Orang gila. Otakmu sudah miring. Tidak seperti kau. Perempuan apa saja mau. Perempuan keleleran di pinggir jalan juga disabet. Bangsa. Kau menghina aku. Kenyataannya memang begitu. Kau sudah punya istri 3. Semuanya perempuan biasa-biasa saja yang bisa kau beli dengan uang. Oh, kalau aku tidak mau begitu. Istriku tidak boleh wanita sembarangan. Dia harus keturunan bangsawan dan paling cantik. Seperti Dewi Sita, Ratu Majapahit. Parah. Kau pikir aku takut sama kau? Meskipun kau pernah berguru ke Gunung Semeru, aku tidak takut. Kalau tidak takut, tunggu apa lagi? Ayo berkelahi. Kanca-kanca. Pantas. Pantas kau berani sama aku. Sebab kau membawa 5 orang begundal. Hajar si Batara. Wah, boleh juga para begundal ini. Kambang mereka, waduh, seram-seram. Hei, para begundal, kalian berlima semuanya bawa golok. Cabut golok kalian semuanya. Nih, pilih badanku yang paling empuk. Batara, kau besar kepala sudah kelewatan. Memangnya kau sudah jadi pendekar yang paling hebat. Buka baju segala macam. Makanya aku buka baju dan menantang kalian. Sebab memang aku sudah jadi pendekar paling sakti di Gunung Semeru. Aku bukan sekedar belajar silat, tapi belajar ilmu kebal. Kalau aku luka dibacok oleh golok kalian, kalian aku kasih duit. Ayo, bacok aku. Bacok rame-rame. Ayo, bacok. Kohir. Ya, juragan. Kau bacok si Batara. Baik, juragan. Tapi jangan dibacok lehernya. Nanti dia mati. Bisa urusan gede. Bacok kakinya saja. Baik, juragan. Saya akan bacok kakinya. Tidak apa-apa. Percaya tidak kalian? Aku punya ilmu kebal. Batara benar-benar kebal. Ayo, siapa lagi mau coba? Bacok aku rame-rame. Boleh pilih badanku yang empuk. Jadi penasaran juga. Ayo tempur. Mau berbawa mau tidak, pokoknya tempur. Bacok. Tidak sakit. Ayo. Ayo. Kau hebat, Batara. Ganta. Pulang. Juragan ya. Ya, juragan pulang. Baik. Pulang kalian. Jangan coba-coba mengganggu aku.
lamaran Juragan Kelong. Saya sedikit pun tidak suka kepada si Badrowi, anak Juragan Kelong itu. Ya. Bahkan jijik, buaya, tukang kawin. Istrinya sekarang ada 3. Lebih baik mati daripada jadi bininya si Badrowi. Ya. Aku setuju dengan tekadmu. Sebab sekarang aku sadar, di sini memang kita jadi rakyat jelata yang biasa diremehkan orang karena kita miskin. Tetapi sebenarnya kita keturunan ningrat. Apalagi kau, Garnis. Kau putra Panglima Raha Bistara, bangsawan Kadipaten Sading. Jadi kalau aku menerima lamaran Badrowi, sama saja aku merendahkan derajatmu. Iya, Paman. Apa boleh buat, meskipun kepandaianku dalam ilmu kedikjayaan tidak terlalu tinggi, tapi aku siap menghadapi semua akibat dari perkara ini. Batara juga tidak akan tinggal diam, Paman. Ya. Bahkan, dialah yang menyuruh saya menolak lamaran Badrowi. Oh, ya? Saya disuruh mengemukakan alasan menolak lamaran Badrowi. Sebab saya suka kepada Batara. Kau suka kepada Batara? Siapa yang tidak suka kepada Batara, Paman? Ganteng, baik, dan kaya. Tapi, saya suka kepada Batara hanya sebatas suka kepada teman biasa. Saya disuruh mengemukakan alasan menolak lamaran Badrowi. Sebab saya suka kepada Batara. Kau suka kepada Batara? Siapa yang tidak suka kepada Batara, Paman? Ganteng, baik, dan kaya. Tapi saya suka kepada Batara hanya sebatas suka kepada teman biasa. Batara sendiri bagaimana? Nampaknya dia juga sama dengan saya, menganggap saya sebagai teman biasa. Ya. Aku tidak akan turut campur dalam masalah hubungan kau dengan Batara. Kau sudah besar, sudah bisa menentukan pilihan sendiri. Iya, Paman. Sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Dun! Kau Batara? Tidak ke laut, Paman. Tadi malam sudah. Siang ini istirahat dulu. Oh, Duduklah Batara. terima kasih, Paman. Katanya kau punya ilmu kebal. Tidak, Paman. Murid-muridku ramai membicarakan kau. Tidak mempan dibacok, tidak tembus di hujam tombak, tidak luka diiris pisau, dan sebagainya. Saya bukan punya ilmu kebal, Paman, tapi punya ini. Cincin. Cincin ini bukan cincin biasa, Paman, tapi cincin pusaka batu kinyang. Cincin pusaka batu kinyang. Namanya bagus sekali. Juga sesuai dengan cincinnya yang bagus. Ini warisan dari guru saya, Rama Begawan Dewaji, Paman. Oh ya? Guru saya itu kebal, sebab punya cincin ini. Tapi dengan akal yang busuk, si Arda Maruta dengan licik mencuri cincin ini, Paman. Tentu saja guru saya yang kalah. Ya. Aku sudah mendengar ceritanya dari Garnis. Tapi tidak menyinggung-nyinggung persoalan cincin itu. Sebab saya tidak ingin ada yang tahu bahwa saya kebal bukan karena punya ilmu kebal, tapi karena memakai cincin pusaka ini. Oh, begitu. Jadi hanya Paman saja yang tahu. Jangan bilang sama siapa-siapa ya, Paman ya. Ya. Tapi katanya dicuri oleh Maruta. Lalu kenapa ada padamu? Padepokan saya diobrak-abrik oleh Maruta dan anak buahnya. Bahkan dibakar. Saya melarikan diri, Paman. Tapi terus dikejar. Maruta berhasil mengejar saya. Saya dihajar habis-habisan. Untung muncul Lasmini, ibunya Anjani. Si Maruta sekali kibas, mampus. Lalu cincin ini saya ambil lagi. Saya copot dari tangan si Maruta. Oh, begitu. Ngomong-ngomong, Garis kemana, Paman? Ada di belakang. Kesanalah, temui dia. Ya, Paman.
bunuh diri. Dia gantung diri. Paman Ganggadara, Garnis bunuh diri. Garnis bunuh diri. Paman Ganggadara, saya tidak bergurau. Garnis gantung diri, tergantung di ruangan belakang. Dia sedang berlatih. Berlatih? Berlatih apa? Paman jangan main-main. Garnis mati, bunuh diri, gantung diri. Mayatnya tergantung berayun-ayun. Mari kita lihat. Tuh lihat. Lehernya sampai berkerut dicekik tali. Tergantung berayun-ayun. Kau kurang jeli, Batara. Kurang jeli? Ya. Pernah melihat orang gantung diri? Tidak pernah. Pantas. Lalu? Orang yang mati gantung diri, lidahnya menjulur keluar, mukanya biru, kedua matanya melotot, hampir keluar. Iya, bapak saya juga berkata begitu. Nah, sekarang kulihat, apakah Garnis itu wajahnya biru? Tidak, pucat juga tidak. Biasa-biasa saja, wajar. Matanya melotot? Tidak, kedua matanya terpejam. Sepertinya dia sedang tidur. Lidahnya? Tidak, lidahnya tidak menjulur keluar. Bibirnya terkatup, malah seperti sedang tersenyum. Nah, apakah Garnis bunuh diri? Tapi dadanya diam, tidak bergerak-gerak. Seharusnya kalau dia masih hidup, dadanya turun naik, melakukan pernapasan. Tapi saya lihat, sedikit pun tidak ada gerakan. Berarti Garnis tidak bernapas, Paman. Karena Garnis sedang melakukan pernapasan bebek. Hah? Pernapasan bebek? Bisa juga disebut pernapasan angsa. Hah? Pernapasan angsa? Kau tahu bebek? Atau angsa? Tahu. Di pasar, bebek banyak sekali. Dan tetangga saya juga punya angsa 2 ekor. Dan pernahkah kau melihat keanehan pada bebek atau angsa? Atau katakanlah keistimewaan bebek dan angsa? Wah, saya jarang memperhatikannya, Paman. Lihat kalau petani tukang awan bebek. Bagaimana caranya dia membawa bebek? Dipegang lehernya, ditenteng begitu saja. Bebek itu dipegang lehernya, badannya terjuntai ke bawah, ditenteng. Dibawa jalan jauh, tapi tidak mati. Iya benar. Tetangga saya juga begitu. Angsanya nyemplung ke parit-parit. Lalu seenaknya saja leher angsa itu ditarik, lalu ditenteng, dibawa jalan. Terus dilemparkan ke kandang. Tidak apa-apa. Angsa itu jalan lagi seperti biasa, Paman. Tapi kalau manusia, lehernya dicekik sedikit saja, napas jadi sesak. Iya ya. Kenapa begitu ya, Paman ya? Karena bebek atau angsa bila bernapas lewat dubur. Hah? Lewat dubur? Dalam keadaan biasa, bebek atau angsa bernapas lewat hidungnya. Tapi begitu lehernya dipegang, langsung dengan seketika dia bernapas lewat dubur. Jadi meskipun bebek dan angsa itu dicekik atau digantung sepanjang hari, tidak apa-apa, tetap hidup. Oh begitu, saya baru tahu, Paman. Nah, Garnis juga sedang menirukan bebek dan angsa. Jadi Garnis yang digantung lehernya itu sedang bernapas lewat dubur? Ya. Oh, hebat. Digantung seperti itu, lehernya dijerat pakai tali, tidak apa-apa. Hebat. Sudahlah, mari kita ke depan lagi. Sebab nanti sore, dia baru selesai melatih pernapasan bebek. Ya, Paman. Terus terang, aku tidak sanggup bersaing dengan Batara. Dia kebal, tidak bisa mati. Dicoba pakai ilmu kadikjayaan, Juragan? Aku kira sama saja. Belum tentu, Juragan. Ilmu kadikjayaan bukan senjata tajam, tapi tenaga dalam yang dahsyat. Biarpun dia kebal, tapi bisa muntah darah atau cacat. Tulang-tulangnya patah. Boleh juga dicoba.
Beres, Juragan. Saya punya kenalan di desa Konyang. Ilmunya tinggi sekali. Siapa namanya? Balilu. Ya, panggil dia ke sini. Tapi biasa, Juragan. Dia pasti minta bayaran. Aku bayar. Kalau berhasil, aku tambah 2 kali lipat. Beres, Juragan. Tapi desa Konyang kan jauh, Juragan. Tapi ongkosnya... Kau ini kerja tidak benar, duit melulu. Nih, Terima kasih, Juragan. Paman, sudah sore. Ayo, Garnis disuruh berhenti. Saya ingin lihat hasilnya. Baik, ayo kita ke belakang. Garnis, cukup. Baik, Paman. Hah? Bisa ngomong? Memangnya kenapa? Kan lehernya digantung, Paman. Ngomong. Biar leher Garnis digantung, dicekik, atau dijerat, dia tetap bisa bicara dengan leluasa. Hebat ya. Hop, ya. Hop, ya. Gila. Dibuka sendiri. Waduh, gila. Kenapa kau, Batara? Ribut sekali. Wah, aneh banget. Orang yang gantung diri bisa membuka tali gantungan yang menjerat lehernya sendiri. Kau juga bisa asal mau berlatih. Pantas. Kau bisa menyelam di dasar laut lama sekali. Rupanya kau mempergunakan pernapasan angsa. Gunanya memang untuk itu. Untuk bertarung di dalam laut? Iya. Dari dalam laut, kita bisa menyerang musuh yang berada di atas perahu. Oh, iya ya. Tapi harus disempurnakan dengan seringnya latihan. Menyelam ke dalam laut, diutamakan kecepatan bergerak di dalam air. Kalau bisa sama cepatnya dengan di darat. Ah, pantas. Kalau latihan di pantai, Garnis selalu mengajak bertarung di tengah laut, Paman. Saya mau saja. Sebab saya bisa berenang dan juga bisa menyelam. Tapi tidak bisa lama-lama, sebab gak bisa napas, Paman. Kau sudah punya dasar yang kuat untuk melatih pernapasan angsa. Oh, begitu ya? Ya, sebab kau pandai berenang dan pintar menyelam. Ya. Hanya tinggal melatih daya tahan saja. Iya, Paman. Koir, sini cepat. Baik, Juragan. Ini orangnya, Juragan. Oh, ini yang namanya Balilu. Ya, aku Balilu. Jago makan orang dari Gunung Konyang. Bagus. Tinggi, kurus dan botak seperti jerangkong. Cocok tukang makan orang. Digoreng atau direbus dulu orang itu sebelum dimakan? Oh, tidak begitu. Lalu bagaimana? Pegang kakinya, banting ke tanah, injak-injak, lehernya dipatahkan, mampus. Wah, tertawanya aneh. Kau jangan ikut-ikutan tertawa, kau ya. Ya. Aku saja sendirian yang tertawa. Iya, silakan tertawa sendirian. Begini, Balilu. Ya. Wah, pelan-pelan. Jangan keras-keras. Nanti saja kalau mau keras. Kalau sudah mau berkelahi. Iya. Kau aku bayar 30 ringgit. Kalau berhasil mengalahkan si Batara. Aku tambah jadi 100 ringgit. Baik. Mana dia orangnya? Ayo berangkat. Antarkan aku. Aku bunuh dia sekarang juga. Sabar sebentar. Jangan keburu nafsu. Si Batara jangan dibunuh. Artinya, jangan sampai dia mati. Wah, tidak bisa. Tidak bisa begitu. Aku berkelahi harus sampai mampus. Sebab begini. Kalau Batara mati, bisa geger. Tentu orang akan curiga. Bapaknya orang kaya seperti aku.
dia bisa bayar orang untuk menyelidiki perkara ini. Nah, aku bisa susah. Jadi, kita harus pakai siasat. aku ikut saja. Baik, aku yang mengatur siasat. Paman Ganggadara, Garnis, sudah malam. Saya permisi. Belum mau pulang. Malam. Sebentar lagi kita ngobrol. Aku senang kalau ngobrol dengan kau. Banyak ceritanya. Aduh, maaf Paman. Besok saja lagi ya. Kenapa terburu-buru, Batara? Biasanya sampai larut malam kau masih ngobrol dengan Paman. Besok pagi-pagi sekali saya harus ke Desa Pelar bersama ayahku memeriksa gudang penyimpanan hasil bumi, Paman. Oh. Bagus, Batara. Kau sudah mulai membantu ayahmu. Turut mengurusi perusahaannya. Iya, saya anak satu-satunya, Paman. Siapa lagi kalau bukan saya yang membantu Bapak? Ya, benar. Permisi, Paman. Selamat malam ya, Paman ya. Ya. Selamat malam. Hati-hati di jalan. Wah, kok pakai disuruh hati-hati segala? Rumahku tidak jauh. Jalan kaki sebentar saja sampai. Tiap malam aku jalan sendirian, tidak apa-apa. Bukan begitu, Batara. Kenapa? Sebab kita kan sedang punya masalah. Oh iya. Siapa tahu Juragan Kelong atau anaknya si Badrowi dendam sama kamu. Mencegat kamu di tengah jalan. Ya, baiklah. Aku akan hati-hati saja ya. Suara orang merintih. Hei, ada orang tergeletak di tepi jalan. Waduh, perempuan. Waduh, masih muda. Kenapa kau? Kenapa di tengah malam begini tergeletak di tepi jalan? Saya dari rumah, saudara. Tiba-tiba, perut saya sakit sekali. Aduh, tolong, saya tidak kuat berdiri. Nama kau siapa? Kau orang mana? Saya Jumiati. Jumiati? Rumah saya itu. Ya. Di situ. Di seberang Tegal Alang-alang itu. Baik. Mari aku tolong. Aku antar kau pulang. Aduh. Kenapa? Terima kasih. Ya. Tapi aku tidak kuat berdiri. Waduh. Apalagi berjalan. Aduh. Gimana ya? Kalau begitu, mari aku gendong. Ya, pelan-pelan. Ya. Aduh. Berat. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Itu sudah kelihatan. Yang terpencil sendirian itu? Iya. Aduh. Rumah ini kecil dan tidak ada kamar. Ruangannya hanya satu. Ini saja. Baiklah, perempuan ini aku letakkan saja dibaringkan di balai-balai di pojok ruangan itu. Nah, kau sudah berada di rumahmu. Aku mau pulang. Jangan. Loh, kok jangan? Aku takut dan sakit. Aku sendiri banyak kerjaan. Tunggu. Sebentar lagi saudara saya datang. Baik, aku tunggu. Tapi cuma sebentar saja. Setelah itu pergi. Aku tidak peduli. Aduh, perutku. Minum. Ya. Ini. Kok tanganku dipegang? Loh. Jangan begini. Lepaskan. Tadi sakit.
Malah aku dipeluk. Aduh. Malam ini dingin. Iya. Mari sayang. Gila. Apa-apaan ini? Hei, siapa kau? Dia istriku. Kau apakan istriku, ha? Tidak aku apa-apakan. Bang, aku mau diperkosa. Hah? Diperkosa? Aku pulang diikuti oleh dia. Lalu dia merayu aku, Bang. Tidak benar. Kau ngaco. Kau ngarang. Bukan begitu kejadiannya. Pemuda ini masih hijau, tapi suka mengganggu istri orang. Coba, kau perempuan gila. Kau ngomong apa, ha? Otakmu sudah edan, bicara yang bukan-bukan. Setan alas, istriku kau bentar-bentar. Paras, aku dijebak. Kau tahu bakal begini. Aku biarkan kau mati di jalanan. Diam kau tikus busuk. Aku sama sekali tidak mengganggu istri kau. Diam kau putri, kubunuh kau. Wah, tanganku sakit sekali. Aku seperti memukul batu karang. Dada kau keras banget. Biar kau pukul aku bertubi-tubi, aku tidak akan apa-apa. Sebaliknya, kau yang sakit, tangan kau bisa patah sebab aku kebal. Kau kebal? Baik, coba tahan ajian kodok kojor. Apa itu? Namanya kau rusak kodok kojor. Ilmu kejayaan yang paling tinggi. 7 tahun aku mempelajari ilmu kodok kojor. Setelah aku makan kodok yang bentuknya aneh di gua kojor, maka aku beri nama ilmu kodok kojor. Baik, aku lawan dengan ilmu katak lompat. Katak lompat? Iya kan? Kodok sama dengan katak. Nah, kau pakai ilmu kodok kojor, aku pakai ilmu katak lompat. Bangsat. Telingaku sakit banget. Aku mendengar suara kodok banyak sekali. Ramai, hidup-pikuk. Aduh, kepala telingaku sakit besar. Masa bodoh, aku kebal. Telinga kau sakit. Sekarang telinga kau akan pecah. Aku tidak apa-apa. Aku kebal. Tikus cilik itu kenapa sakti? Siapa juga tidak akan tahan terhadap ilmu kodok kojor. Tapi dia tidak apa-apa. Sebab ilmu katak lompat punyaku lebih hebat dari kodok kojor punyaku. Setan alas. Aku masih punya ilmu satu lagi. Ilmu pamungkas yang paling hebat. Namanya ilmu ayun gebuk. Ilmu kau namanya aneh-aneh. Sesuai dengan orangnya. Tinggi, kurus, botak, seperti jerangkong. Kau akan diayun, melambung ke atas, lalu meluncur ke bawah, terbanting ke tanah. Ciut, gebuk. Mampus. Boleh coba. Mampus kau. Kau terayun ke atas, lalu meluncur ke bawah, terbanting berkali-kali. Biarpun kau kebal, kau akan remuk, tulang-tulang tubuh kau akan patah-patah. Hukum! Hei! Siapa kau? Hentikan perbuatan kau menyiksa orang. Siapa kau? Kenapa ikut campur? Aku Ganggadara. Orang ini memiliki ilmu yang hebat. Bisa melontarkan serangan jarak jauh
sekaligus memusnahkan ilmuku. Tunggu! Seenaknya saja kau mau membawa si Batara? Jangan disentuh! Biarkan dia sekarat, terkapar di tanah seperti itu. Keparat? Rupanya kau belum tahu siapa aku. Juragan! Lihat, mereka sudah bertarung di tegal alang-alang. Kok bertarungnya dengan Ganggadara? Pamannya Garnis. Dia membela Batara. Lihat, Batara tergeletak di tanah. Sudah mati. Iya, sekarang sudah jelas. Si Batara dan Garnis memang punya hubungan cinta. Dan disetujui oleh pamannya. Sebab paman Ganggadara mati-matian membela Batara. Bertarung dengan si Balilu. Lihat, Juragan. Si Balilu hebat kan? Si Batara yang kebal bisa dikalahkan. Sekarang melawan Ganggadara tetap jago. Iya, ilmu silat tangan kosong si Balilu boleh juga. Cepat dan ganas. Tapi dibandingkan dengan Ganggadara, kalah jauh. Ah, tidak, Juragan. Coba lihat. Si Ganggadara sebentar lagi juga terkencing-kencing. Iya, kita lihat. Lihat, si Balilu yang terdesak bukan? Iya ya, si Balilu mulai terdesak. Aku saja yang tidak bisa silat, bisa tahu mana yang lebih bagus dari mereka. Apalagi kau, seharusnya lebih tahu dari aku. Iya. Wah, si Balilu muntah-muntah. Mana yang kau bilang jago? Perutnya ditendang, lalu muntah-muntah begitu dibilang jagoan. Tunggu dulu, Juragan. Si Balilu belum mengeluarkan kesaktiannya. Boleh juga kau Ganggadara. Jurus-jurus silat tangan kosong kau mantap. Tapi coba rasakan ilmu kodok kojor. Si Balilu mengeluarkan ilmu kedikjayaannya, ajian kodok kojor. Apa? Kodok molor? Kodok kojor, Juragan. Bagus juga. Ada ilmu namanya kacau begitu. Si Balilu mau dagang kodok. Ramai banget. Ilmu apa itu, ha? Oh, suara kodok ramai sekali. Aku tidak akan beli kodok. Aduh. Wah, si Balilu menari-nari, nandak, berjingkrak-jingkrak, menahan sakit. Lihat, celananya basah. Waduh, bikin malu. Si Balilu ngompol. Kau tadi bilang Ganggadara yang akan terkencing-kencing. Buktinya malah si Balilu yang bocor. Ada lagi, Juragan. Apanya yang ada lagi? Ilmu si Balilu masih punya ilmu. Ilmu satu lagi, ilmu andalannya yang paling hebat. Ajian Ayung Ambing. Iyalah, aku mau lihat. Bangsat, boleh juga kau Ganggadara. Kau bisa memusnahkan ilmuku ajian kodok kojor. Ada lagi. Ayo, keluarkan semuanya. Bangsat, sombong kau. Tahan ini, ajian Ayun Ambing. Akulah Deni. Seharusnya si Ganggadara terangkat melayang ke atas. Dia kuat banget, tidak bergeming sedikit pun. Maka si Balilu terlempar, berguling-guling di tanah. Dan sekarang terkapar, mandi darah. Si Balilu yang kalah. Dia sudah mampus. Bahaya, Juragan. Jagoan kita kalah. Ayo, kita pergi. Tinggalkan tempat ini. Nanti keburu ketahuan oleh Ganggadara. Ya, baik, Juragan.
Balilu terlempar, berguling-guling di tanah. Dan sekarang terkapar, mandi darah. Si Balilu yang kalah. Dia sudah mampus. Bahaya, Juragan. Jagoan kita kalah. Ayo, kita pergi. Tinggalkan tempat ini. Nanti keburu ketahuan oleh Ganggadara. Ya, baik, Juragan. Kau harus diobati. Mari aku buatkan ramuan daun-daunan. Alah, nanti saja diobati rumahmu, Garnis. Ayo, Jumiati. Bukankah sekarang sudah aman? Pelan-pelan saja. Kasihan, Jumiati baru sakit disiksa dan dipukuli. Biarlah, diobati dulu luka-lukanya. Ayo, kau ke belakang rumah, mencari pohon badut dan jawer kotok. Ambil daunnya yang banyak untuk diracik jadi obat lulur. Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Kau lulurkan pada Jumiati. Kok aku? Iya, kau yang mengobati dia. Kenapa bukan kau? Jumiati maunya oleh kau. Kau saja yang ngarang. Aku tahu dari gelagatnya. Maksudmu? Dari sorot matanya, kalau dia sedang memandang kepadamu, dan dari gerak-geriknya, kalau berada di dekatmu. Aku dapat meraba, itu sebagai pertanda Jumiati suka sekali sama kamu. Ngaco. Ayolah Batara, kasihan dia. Dia sangat mengharapkan kau yang mengobatinya. Jangan jual mahal Tadi juga waktu mengucapkan terima kasih karena dia ditolong dari siksaan Juragan Badrowi, dia hanya bicara sama kau. Padahal yang membebaskan dia kita berdua. Tapi dia sama sekali tidak menyebut namaku. Nah, itu kan berarti sudah jelas, ya kan? Baiklah, ini obatnya. Nih. Garnis? Iya, Paman. Kenapa sendirian? Hah? Mana Batara dan Jumiati? Mereka tidak ikut, Paman. Kenapa? Hah? Apakah mereka sedang bersuka-sukaan, Paman? Hah? Bersuka-sukaan? Maksudmu? Jumiati suka sekali kepada Batara. Dan Batara juga suka juga. Ya, saya tidak mau mengganggu mereka. Maka saya pulang saja sendirian. Dasar anak muda. Tapi tidak terjadi sesuatu yang mencemaskan, kan? Maksudku, ada tindakan dari pihak Juragan Badrowi. Sudah beres, Paman. Beres? Beres bagaimana? Mari kita masuk dulu ke dalam. Nanti saya ceritakan. Oh ya? 6 orang anak buahnya berjaga-jaga di luar rumah, di pekarangan depan. Lalu saya serang mereka. Batara masuk lewat pintu belakang. Lalu? Rupanya di dalam, Juragan Badrowi sedang menyiksa Jumiati. Hah? Jumiati disiksa? Iya, wajahnya babak belur, dipukuli, pakaiannya robek-robek. Tidak tahu diapakan, sampai compang-camping begitu. Oh ya, kasihan. Kejam sekali Juragan Badrowi itu. Pasti dia marah karena 4 begundalnya gagal membunuh aku. Dan dia tahu sebab kegagalannya. Jumiati memberitahu kau dan Batara. Lalu Jumiati yang jadi sasaran kemarahannya. Betul, Paman. Aduh. Untung kami keburu datang. Iya. Juragan Badrowi dihajar oleh Batara, lalu diancam. Kalau berbuat jahat lagi, rumahnya, tokonya, gudangnya, perahu-perahunya akan dibakar. Pokoknya seluruh kekayaan Juragan Badrowi akan dibumi hanguskan. Lalu semuanya akan dibunuh. Wah. Hebat sekali ancaman Batara. Juragan Badrowi pucat, ketakutan, dan berjanji tidak akan berbuat jahat lagi. Dia sudah sadar dan menyesal. Ya. Syukurlah. Dan mudah-mudahan Juragan Badrowi menepati janjinya. Pasti, Paman. Sebab Batara mengancam dengan sungguh-sungguh. Kalau Juragan Badrowi melanggar janji, Batara akan mengumpulkan teman-temannya dari wilayah sekitar Gunung Semeru dan menyatakan perang terhadap keluarga Juragan Badrowi. Ya. Dan juga Juragan Badrowi akan berpikir 2 kali untuk melakukan pertempuran terbuka dengan keluarga Batara. Sebab ayahnya Batara juga merupakan orang kaya yang sanggup membayar orang-orang sakti dari kaum persilatan. Iya, Paman. Garnis!
saja aku harus pulang. Emangnya kenapa? Pengantin baru kenapa? Apa? Pengantin baru? Di sebuah rumah yang besar, sunyi, berduaan. Bahagia sekali. Asik. Garnis, kau jangan menggoda aku terus. Aku di rumah Jumiati tidak lama. Begitu kau pulang, tak lama kemudian aku pulang juga. Alah, jangan suka begitu Sudahlah. Jangan bergurau terus. Persoalan kau dengan keluarga Juragan Badrowi sudah selesai. Berarti kau sudah bebas dari paksaan untuk menjadi istri dia. Nah, lalu bagaimana rencanamu untuk pergi mengembara ke wilayah Kulon, mencari adikmu Bentar dan ibumu, Ibunda Pramita? Paman tidak memberi izin. Kenapa? Katanya, aku belum cukup bekal ilmu kadikjayaan. Lalu? Aku harus bersabar beberapa tahun lagi sampai aku menjadi seorang pendekar yang tangguh, yang siap menghadapi segala mara bahaya. Ya, aku pikir memang sebaiknya begitu. Mengembara sendiri ke wilayah orang yang belum kau kenal, bahayanya banyak. Di kolong jagat ini terlalu banyak orang yang sakti, dan tokoh-tokoh jahat yang sakti mandraguna ada di mana-mana. Apalagi kau seorang perempuan, bahaya berganda. Bahaya berganda? Apa itu artinya? Kalau laki-laki seperti aku kena bahaya, akibatnya kalau tidak mati bisa jadi orang yang cacat. Tapi kalau kau, ada bahaya yang lebih dahsyat daripada mati, yaitu milikmu yang paling berharga akan dilanggar semua maunya. Mahkota suci kehormatanmu akan sirna, dan itu akan lebih dari sekedar kematian. Idih, angan-anganmu kok begitu? Menjurus? Nah, sebab biasanya kan begitu. Ya, itu sih terserah kamu, karena semua itu tergantung pada orangnya. Memangnya aku perempuan apaan? Jangan disamakan dengan Jumiati ya. Loh, jangan marah. Aku kan cuma memperingatkan. Iya, pamanku juga pernah berkata seperti kau. Dan aku akan mematuhi perintah pamanku, agar aku tidak tergesa-gesa dalam bertindak. Ya, syukurlah. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Jaga, kakang Bentar sebelah sana. Iya. Awas jatuh. Bayi Paksi, mundur sedikit. Iya. Tidak terasa, Wanapati sudah besar. Sudah berumur 3 tahun. Putra Kakang Brahma cepat besar. Umur 3 tahun sudah pandai berlari-lari dengan lincah. Dan badannya kuat sekali. Lama sekali dia bermain-main kejar-kejaran dengan Bentar dan Paksi. Bentar dan Paksi nampak gembira sekali kalau sedang bermain-main dengan Wanapati. Paksi senang sekali sama anak kecil. Di mana saja kalau melihat anak kecil, selalu diajaknya bermain-main. Ya, dia sudah ingin punya adik. Anakmu Paksi sudah besar. Sudah waktunya kau punya anak lagi mandiri, supaya Paksi punya teman bermain. Bagaimana? Kau ingin punya anak lagi tidak? Terserah Kakang Kutawa. Suami Patih Kutawa pernah berkata kepadaku, dia ingin punya anak banyak. Dia ramai katanya. Tapi kau tentu tidak mau punya anak banyak, sebab kau kurang telaten mengurus anak. Gampang marah kalau anakmu nakal atau bandel. Ya, berapa kali aku lihat kau membentak-bentak anakmu Paksi. Bahkan tanganmu sudah bergerak mau memukulnya. Jangan Mandiri. Kau jangan memukul anakmu. Arahkan saja dengan saran dan nasihat. Habis, saya sering dibuat jengkel oleh Paksi. Dia pandai sekali Kakang Brahma. Sama. Kau juga dulu begitu. Paman Arum sering bercerita kepadaku. Ketika kau masih kecil, bandelnya minta ampun. Ibunda Gayatri sering menangis melihat kebandelanmu. Kerbau-kerbau di sawah kau kejar-kejar, berlari-larian ke sana kemari. Sawah dan kebun jadi rusak berantakan diinjak-injak kerbau. Para petani datang melapor sama ibumu. Ya, terpaksa ibumu mengganti. Yang paling ngawur, ketika malam-malam kau masuk ke dalam sumur di belakang rumahnya Isani. Iya, wah, itu tidak akan saya lupakan, Kakang. Lucu banget.
Ketika Nyai Sanih malam-malam mau ke sumur mengambil air, saya berteriak dari dalam sumur, menirukan suara hantu kuntilanak. Nyai Sanih menjerit lalu pingsan. Penduduk gempar. Sumur Nyai Sanih ada hantunya. Padahal saya yang bersembunyi di dalam sumur. Telinga saya sampai sakit, dijewer dan dipelintir oleh Paman Arum. Nah, kelakuanmu itu sekarang menurun kepada anakmu Paksi Jaladara. Berapa kali Hulu Balang menjaga gudang senjata kebingungan. Perisai, tombak dan panah pada hilang. Tak tahunya diangkut oleh Paksi ke tanah lapangan. Dibuat gunung-gunungan, latihan perang-perangan dengan teman-temannya. Lalu 10 ekor kuda pasukan milik pengawal keraton yang sedang ditambatkan, dibubarkan. Lalu dikejar-kejar sambil berteriak-teriak. Semuanya berlarian ke belakang istana. Taman istana sampai rusak berantakan. Nah, kelakuan Paksi itu persis seperti kelakuanmu waktu kau masih kecil. Iya ya. Makanya kau jangan heran, sebab itu adalah hukum alam. Hukum alam? Iya. Kau dulu waktu masih kecil merepotkan ibumu. Dan sekarang dibalas oleh anakmu. Dan nanti, Paksi juga akan direpotkan oleh anaknya. Begitu terus berlangsung sampai akhir zaman. Iya. Kakang Wanapati, ngantuk. Iya, mungkin capek. Habis mandi, badannya segar. Lalu makan, perutnya kenyang, terus mengantuk. Ayo Rai Paksi, kita keluar. Biarkan Rai Wanapati tidur. Iya, Bibi Anu, Kakang Wanapati mengantuk. Mau tidur? Ya, suruh Dayang menidurkannya di kamar. Dayang, ayo ditidurkan di dalam. Daulat, Raden. Kakang Bentar, ayo kita ke belakang keraton. Ada apa di sana? Mencari buah sawo. Masih mentah? Sudah ada yang masak kok. Iya, baiklah. Paksi dan Bentar berlari-lari menuju ke belakang keraton. Mereka pasti mau mencari buah sawo. Biarlah Dinda Mantili. Biarkan mereka bergembira. Iya. Dan saya senang, Bentar sudah nampak gembira benar-benar. Sudah bisa melupakan masalahnya dengan Dewi Anjani. Saya percaya, Bentar tidak akan kecewa tidak jadi menikah dengan Dewi Anjani. Sejak semula kita sudah tahu bahwa Bentar mendekati Dewi Anjani hanya untuk menyenangkan kita semua yang menghendaki agar dia jauh dari Lasmini. Ya, mudah-mudahan dia juga sudah dapat melupakan Lasmini. Itu akan memerlukan waktu yang lama. Bagaimana kalau kambuh lagi? Maksud saya, Bentar kembali lagi mencari Lasmini. Saya akan bertindak. Jangan terlampau keras, Rai Mantili. Menurutmu bagaimana, Kanda Dewi Pramita? Saya akan berduka cita kalau Bentar kembali pada Lasmini. Bukan hanya Kanda Dewi Pramita yang berduka. Kita semua. Untuk itu, Bentar tetap harus dijauhkan dari Lasmini. Sekarang pun mereka sudah jauh, Mantili. Bentar di sini, Lasmini di Gunung Lawu. Mereka memang berjauhan tempat, Kakang. Tapi hati mereka sewaktu-waktu bisa bertaut kembali, Kakang. Ya, asmara memang sulit dikendalikan. Jauh di mata, dekat di hati. Tapi semoga saja dengan mereka selalu berjauhan, sedikit demi sedikit hati mereka pun akan saling menjauh. Itulah yang aku maksudkan. Semuanya akan makan waktu. Ya, benar Kakanda. Semalam suntuk tidak istirahat sekejap pun. Aku sedang mengembangkan ilmu cipta dewa. Apakah guru akan menghadapi musuh yang sakti mandraguna? Atau mungkin akan mewujudkan impian guru? Ingin bisa mengalahkan Brahma? Untuk menantang Brahma, mungkin aku tidak punya hati. Tapi yang jelas, aku tetap akan mewujudkan impianku, yaitu menjadi tokoh nomor 1 melebihi Brahma. Guru tidak punya hati untuk bertarung dengan Brahma. Apakah karena dia ayahnya Bentar, orang yang paling guru cintai?
Aku sendiri tidak tahu, Yulida. Apakah sebabnya seperti yang kau katakan tadi, atau ada sebab lain? Yang jelas, aku tidak kuasa untuk berbuat keras terhadap Brahma. Sejak dulu selalu begitu. Di dalam hati, tekadku sudah bulat untuk menggempur Brahma. Tapi begitu berhadapan, aku tidak berdaya. Tutur katanya dan tatapan matanya membuat aku tidak kuasa berbuat apa-apa. Nafsu angkara murka di dalam diriku sirna sama sekali. Kalau begitu, benar kata cerita orang-orang bahwa Brahma bukan hanya memiliki ilmu kesaktian, tapi juga memiliki tenaga gaib yang dapat membuat orang bertekuk lutut tanpa harus bertarung. Iya, terlepas dari suka atau tidak, semua orang harus mengakuinya. Mungkin di kolong jagat ini hanya 2 orang yang dapat menyamai Brahma. Siapakah kedua orang itu, Guru? Prabu Hayam Wuruk dan Prabu Siliwangi. Prabu Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang telah tiada? Iya, menurut cerita orang-orang tua, Prabu Hayam Wuruk memiliki tenaga gaib yang sempurna. Ketika sedang berburu di sebuah hutan belantara, sekelompok banteng liar yang amat ganas tiba-tiba menyerbu, membabi buta. Para pengiring dan pasukan pengawal kucar-kacir ketakutan. Tapi ketika kawanan banteng liar itu menyerbu kepada Prabu Hayam Wuruk, mendadak berhenti, lalu diam dan bersimpuh. Kawanan banteng liar yang ganas dan menakutkan itu, yang jumlahnya sekitar 15 ekor, semuanya lunglai, bertekuk lutut tanpa diapa-apakan sedikit pun. Bukan main. Iya, hanya dewa yang bisa memiliki tenaga gaib seperti itu. Nah, Yulidar, itulah keistimewaan Prabu Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang paling termasyur. Wajahnya amat tampan, memiliki otak yang cemerlang, memiliki ilmu kesaktian yang tinggi, serta juga memiliki tenaga gaib yang sempurna. Maka di bawah pimpinannya, kerajaan Majapahit mencapai puncaknya, mengalami zaman keemasan. Sama dengan Brahma ya, Guru. Wajahnya tampan, memiliki ilmu kesaktian yang tinggi, memiliki otak yang cemerlang, serta memiliki tenaga gaib yang sempurna. Di bawah pimpinannya, kerajaan Madangkara sekarang ini mencapai puncaknya, mengalami zaman keemasan. Iya, dan itu agak berbahaya. Agak berbahaya? Maksud Guru? Brahma terlalu tinggi nilainya, merupakan manusia setengah dewa. Dan itu agak berbahaya bila penggantinya nanti tidak dapat menyamai Brahma. Kerajaan Madangkara akan merosot, Yulida. Apakah Guru meragukan Pangeran Wanapati, putra kandung Brahma, yang nanti akan menggantikan Brahma menjadi Raja Madangkara? Masih terlalu pagi untuk menilai Pangeran Wanapati, Yulidar. Sebab dia masih kanak-kanak. Tapi tentunya Brahma akan menggodok dan menggembleng Pangeran Wanapati, supaya bisa menjadi seorang raja yang hebat seperti ayahnya. Tidak ada manusia yang sama, Yulidar. Sekalipun ayah dan anak, sekalipun Pangeran Wanapati digembleng oleh guru yang paling nomor 1, bahkan oleh Brahma sendiri, tapi belum tentu dia akan bisa menyamai Brahma. Sebab manusia sudah mempunyai garis suratan takdir sendiri-sendiri. Iya, Guru. Nah, seperti juga Brahma. Brahma anak seorang petani yang sederhana. Ayahnya, yaitu Pak Salira, pekerjaannya bertani di sawah dan berladang. Sama sekali tidak memiliki kepandaian apa-apa, selain hanya bisa mengayunkan cangkul dan sedikit pengetahuan tentang bercocok tanam yang baik. Tapi anaknya, yaitu Brahma, melambung sangat tinggi, berbeda jauh dengan ayahnya, bagai bumi dan langit. Itulah kekuasaan Sang Maha Pencipta yang tak ada bandingannya. Pak Salira ditakdirkan untuk menjadi seorang petani, dan Brahma ditakdirkan untuk menjadi seorang tokoh nomor 1. Iya. Nah, hari telah siang, matahari sudah naik. Sebaiknya kau turun ke desa Kuwu-Kuwu untuk belanja. Benar, beras dan lauk pauk sudah habis. Baiklah, Guru. Saya akan turun ke desa Kuwu-Kuwu di kaki gunung Lau ini. Iya. Yulidar, ayo silahkan duduk. Dawet, Pak. Haus. Iya, baik. Belanja ya? Ya. Mana belanjaannya? Saya tinggal di warung Bu Winko. Tidak usah dikasih tahu. Dia sudah mengerti apa-apa kebutuhan saya. Nanti habis minum dawet, saya tinggal mengambilnya saja. Oh, iya. Waduh, ada pendatang. Mana? Itu 5 orang pemuda berjalan memasuki mulut desa. Orang-orang Madangkara. Hah?
Orang-orang Madangkara? Iya, cara mereka berpakaian adat Madangkara. Sepertinya mereka sedang menempuh perjalanan jauh. Dan pasti akan mampir ke warung saya ini untuk makan dan minum. Dan mereka pasti akan berkata, Sampurasun, salam kebiasaan orang-orang Kulon. Iya. Saya tahu jawabnya. Rampes, begitu kan? Iya, benar. Sampurasun. Rampes. Silakan duduk, ayo. Terima kasih, Pak. Benar kan kataku? Orang-orang Kulon kalau datang pasti berkata Sampurasun. Iya, benar, Non. Kami dari Kulon. Orang Madangkara ya? Benar, Nona. Mau apa? Jauh-jauh datang ke sini? Kami sedang melakukan perjalanan jauh, Non. Apakah bukan sedang memata-matai? Hah? Memata-matai? Hah? Masa? Maksud Nona bagaimana? Pasti kalian berlima anggota pasukan Madangkara yang menyamar untuk memata-matai guru Lasmini. Lasmini? Nah, kalian terkejut? Itu tandanya kalian tahu benar siapa Lasmini guruku. Meskipun kalian menyamar berpakaian rakyat Madangkara, tapi aku tahu kalian berlima para petugas dari Madangkara. Nona salah duga. Kami berlima sama sekali bukan anggota pasukan Madangkara. Kami adalah rakyat biasa. Kami hanya kebetulan saja lewat di sini. Karena kami lapar, maka kami mampir ke warung ini. Jangan berdalih. Maksudmu apa sih? Hah? Abikana, sabar. Gadis ini judes. Kita sedang capek, lapar, dicurigai macam-macam. Bikin orang marah saja. Kau marah? Ayo maju. Kau menentang aku? Gadis macam apa kau, ha? Sabar. Loh. Kenapa jadi ribut, Abikana? Sabar. Ingat pesan dan wejangan Tuanku Brahma. Kita tidak boleh mudah terpancing. Nah, jelas sekarang. Kalian sering mendapat pesan dan wejangan dari Tuanku Brahma. Berarti kalian dekat dengan Tuanku Brahma. Sudahlah, mengaku saja. Kalian pasti pasukan pengawal keraton Madangkara. Sebentar, Nona. Sabar, Nona. Mau apa lagi? Kedok kalian sudah terbongkar. Nah, sekarang mau apa? Kalian sudah berada di kaki Gunung Lawu. Apakah niat kalian untuk menangkap Lasmini akan dilakukan sekarang? Sebelum kalian bisa menyentuh Lasmini, hadapi dulu aku, muridnya. Wah, jadi kacau ini. Dengar, Nona. Kami sama sekali tidak berniat apa-apa. Kami... Kakang Bilawa, jangan terlalu sabar. Gadis ini sudah jelas ingin membuat keributan. Biar aku yang membungkam mulutnya. Baik, maju kau. Iya. Gadis itu gesit sekali. Kosongnya mantap. Semua serangan Abikana dapat dielakkan. Tapi Abikana baru memanaskan badan. Dia belum mengeluarkan jurus-jurus mautnya dia. Gadis itu juga belum mengeluarkan jurus-jurus simpanannya. Jadi mereka masih dalam penjajakan kekuatan lawan masing-masing. Sudah lewat 30 jurus. Belum ada yang terdesak. Ya, mereka masih seimbang nampaknya. Tapi Abikana mulai nampak marah. Sebab musuhnya sangat kuat. Pasti sebentar lagi dia akan mengeluarkan jurus-jurus maut. Benar, Abikana mengeluarkan jurus-jurus maut. Iya, benar. Gadis itu kaget sekali, tapi tidak menduga kalau Abikana bisa bergerak lebih cepat lagi. Iya, pertahanannya agak kacau. Tepat dugaanku. Gadis itu pun mengeluarkan jurus-jurus andalannya. Ya, hebat sekali gadis itu. Gerakan tangan dan kakinya sangat cepat. Jurus-jurusnya nampak aneh. Mungkin itulah jurus-jurus perguruan Gunung Lawu. Tapi aku yakin Abikana yang akan menang. Sebab dia mempergunakan jurus seperti yang hebat. Nah, Abikana yang unggul. Lihat, gadis terdesak. Jurus-jurus tangan kosong berkuasa sekali. Memang hebat. Gadis itu yang memiliki ilmu silat tangan kosong sangat baik. Iya. Sekarang dia terdesak dan mulai sempoyongan. Iya, dia mulai sempoyongan. Hanya segitu saja murid perguruan Gunung Lawu. Bangun, jangan tidur di tanah. Ayo bangun. Rupanya kau suka tidur di tanah.
terlentang seperti itu. Baik, aku injak dadamu. Biar tulang rusukmu patah dan kau bisa tidur selama-lamanya. Jangan! Musuh sudah tidak berdaya. Jangan disiksa. Kalau kau bukan perempuan, sejak tadi sudah kubunuh.